Oke, kita ngomong-ngomong soal hal yang praktis, tadi kita sudah ngomong soal pakaian yang praktis. Kita ngomong soal makanan yang praktis. Ini nggak ketinggalan juga sih sebenarnya camilan atau kudapan ketika nanti lebaran yang praktis. Ini berbagai jenis masakan yang ada, bahkan mereka ini siap santap, dikemas dalam kaleng dan tinggal dipanasin aja. Nah masakannya juga macam-macam banget, mulai dari jenis yang ribet-ribet semacam gulai domba, ya kan, sampai dengan soto kering yang nanti makannya tinggal diseduh aja. Waduh, penasaran seperti apa bentuknya, rasanya. Aduh, kalau rasanya sih belum bisa dirasain sekarang ya. Pokoknya kita intip aja dulu ya Inliners dalam tayangan berikut ini. Inliner saat lebaran dan kita harus di rumah saja, tentu sedikit banyak akan menimbulkan masalah ya. Jangan khawatir Inliners, kini zamannya sudah serba cepat dan praktis. Untuk menemani makan ketupat lebaran, ada gulai domba praktis yang siap disantap. Nggak pakai repot mengolah bumbu atau berurusan dengan aroma khas domba. Yuk kita lihat dapur produksinya yang terletak di kawasan Ciampea, Bogor, Jawa Barat. Di sini ada dua jenis domba yang bisa diolah, yaitu domba priangan dan domba Garut. Alasannya karena kedua domba ini punya daging yang lebih banyak dan lemaknya lebih sedikit dibandingkan dengan jenis domba lainnya. Daging domba langsung dipotong kecil-kecil dan sengaja tidak dicuci, karena aroma perengus akan keluar kalau dagingnya dicuci. Sepintas daging kambing mirip ya dengan daging domba. Padahal daging domba punya nilai gizi yang lebih baik dibandingkan daging kambing, seperti fosfor, protein, zat besi, dan vitamin B1. Setelah daging direbus, kini kita akan membuat kuah gulai yang kaya rempah. Seperti lengkuas, jahe, serai, daun salam, dan daun jeruk. Selain menambah aroma dan cita rasa, rempah-rempah ini juga bisa menghilangkan aroma perengus pada domba loh. Setelah bumbu dan dagingnya bercampur, kini tinggal masukkan ke dalam kaleng dalam keadaan panas. Karena uap dari suhu yang panas akan menyerap oksigen, sehingga makanan bisa bertahan lebih lama. Setelah ditutup rapat, jangan lupa proses sterilisasi ya. Dan akhirnya gulai domba yang lezat siap disantap. Soal rasa dijamin enak. Selanjutnya kita akan mencoba soto dalam kemasan yang siap disantap. Selain enak, mengkonsumsi soto ini tidak perlu menggunakan piring atau mangkok. Yuk kita lihat proses pembuatannya. Bahan-bahan yang digunakan mirip seperti bikin soto pada umumnya. Semuanya asli, nggak ada perisa buatan. Untuk kuah sotonya menggunakan kaldu dari ayam dan aneka rempah. Ada bawang merah, bawang putih, kunyit, dan bumbu dapur lainnya. Biar terasa makin nendang, nasinya dicampur dengan kuah soto nih. Campur hingga bumbu soto meresap, kemudian taburi dengan sayur pelengkap seperti toge dan daun seledri. Walaupun instan, soto ini nggak menggunakan bahan pengawet sama sekali loh. Teknik freeze drying digunakan untuk membuat soto kering dan tahan lama. Metode pengeringan ini dianggap sebagai teknik pengeringan beku terbaik untuk produk yang sensitif terhadap panas, karena nutrisi pada makanan tidak akan hilang. Kenapa? Karena mesin hanya akan mengeringkan dan membekukan makanan. Nah, kalau cara makannya gampang banget. Tinggal diseduh dengan air panas dan soto pun siap disantap. Tahan dulu, karena kayaknya hampers yang ada di rumah ini juga udah mulai banyak ya, dan bahkan manis-manis. Aku mau tanya Rory deh, kamu makan gak nih semua hampers yang kayaknya juga banyak yang manis ya yang dikirim? Ini sebagian besar hampers yang aku terima sih manis-manis semua, ya kan, ini sampai bingung makanya gimana gitu. Soalnya selama ini nggak pernah makan manis, tapi ya udah aku buka sebagai gestur untuk appreciate yang sudah kasih ya, kan aku makan sedikit gitu. Tapi sebagian ya udah aku diemin aja. Ya? Tapi aku paling seneng Disti, ketika ada orang yang ternyata tahu apa yang aku makan gitu. Sehingga kasih sayuran mentah, sayuran organik mentah. Semalam juga ada yang kirim ayam panggang, itu langsung aku hajar. Wow. Jadi sebenarnya
Kalau misalnya kita kirim hampers, kadang-kadang kita ya udah kita barengin aja 10 orang sama. Padahal nggak semua orang bisa makan gula atau bisa mengkonsumsi hal yang sama karena mungkin diabetes, karena mungkin diet, karena mungkin gaya hidup dan lain sebagainya kan. Gitu sih. Kalau kamu gimana? Kalau aku sebenarnya tetap menjaga sih, tapi walaupun godaannya banyak banget ya. Tapi tetap olahraga dong kamu? Tetap olahraga. Mantap loh, olahraganya berarti sebelum berbuka atau setelah berbuka? Setelah berbuka. Biasanya kalau berbuka sekitar jam 6, berarti olahraganya jam 8 malam. Mantap gitu. ya.